Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih dibukakan pintu hati kita ini untuk membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah sangat luas yang ada di permukaan kitab suci Al-Quran, yang ada di permukaan jagat alam raya, yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya adalah ayat-ayat yang perlu kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tiada yang terjadi di muka bumi ini kecuali ada maknanya, kecuali ada hikmahnya, kecuali ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukmin berkewajiban untuk menggali kiranya apa yang terjadi di balik itu semuanya. Hari ini kita umat manusia di seluruh dunia, termasuk di negara tercinta Republik Indonesia, mengalami, menyaksikan, melihat ada satu musibah yang sangat besar, yaitu tentang terjangkitnya atau merebaknya virus corona ini. Kita jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi diberitahukan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang terjadi di muka bumi ini ada maknanya, ada maksudnya. Terhadap kaum mukmin, Allah secara fokus berfirman, menyampaikan kepada kita, tidak ada satupun orang yang mengaku dirinya mukmin kemudian tiba-tiba masuk surga. Tidak demikian. Tetapi di dalam proses perjalanan kehidupan kita ini ada aral melintang, ada ujian, ada sesuatu yang tidak enak, yang tidak bisa kita terima, ada sesuatu yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Tetapi Allah menjamin bahwa kriteria orang mukmin adalah orang yang tangguh imannya, orang yang ketika ada ujian, ada musibah, ada sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, dia melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah adalah maha segala-galanya. Kalau kita sakit, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabban Nas, ya Allah, Engkau adalah Tuhannya seluruh manusia. Mohon ya Allah Engkau hilangkan semua penyakit yang ada di tubuh orang yang sakit. Karena hanya Engkau yang bisa mengambil penyakit itu. Dan hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Itu terhadap penyakit, terhadap sakit yang kita derita, terhadap sakit yang diderita oleh orang lain. Semua persoalan yang ada, yang terjadi, jangan pernah lupa kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya doa kalau kita sedang sakit. Ketika kita sedang bersenang-senang, kita mau makan, kita mau menikmati melahap sajian yang akan kita makan, kita juga melibatkan Allah. Ya Allah, berkailah apa yang akan aku makan ini, berkailah menjadi sesuatu makanan yang memberikan keberkahan terhadap kesehatan kami, terhadap kekuatan kami, terhadap pemikiran kami ke depan, dan seterusnya. Sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, kita libatkan Allah. Apalagi sesuatu yang sedang tidak enak, musibah, penyakit seperti yang sekarang terjadi, jangan pernah melupakan Allah. Kita harus melibatkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ada dua kewajiban yang harus kita lakukan pada saat ini, yaitu berikhtiar, berusaha secara akliyah, secara medis, yang masuk akal. Kita membersihkan badan kita, kita menjaga kebersihan kita. Dengan peristiwa ini kita semakin menjaga kebersihan. Dengan peristiwa virus ini kita semakin menjaga kesehatan, menjaga pergaulan. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kita harus melibatkan Allah. Kita berdoa kepada Allah
kita semakin dekat dengan Allah. Itu ajaran Allah. Jangan justru menyimpang, jangan justru menjauhi Allah, jangan bahkan kita menyalahkan Allah, bersuudzon kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang ini adalah salah satu hikmahnya kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita libatkan Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha mengerti, Allah yang Maha menguasai terhadap segala sesuatu. Kita libatkan karena Allah lah yang Maha kuasa. Mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia, kita semua umat Islam di seluruh dunia dan umat manusia di seluruh dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada ajaran Allah, untuk kembali sujud kepada Allah, untuk kembali bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam An-Nisa ayat 147, tidak mungkin dan tidak tiba-tiba Allah itu menurunkan azab kepada manusia selagi manusia itu masih mau beriman, masih mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semua diberikan hikmah dari semua yang terjadi ini, dan semakin hari keimanan ketakwaan kita kepada Allah semakin baik dan mengantarkan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.